Bab 1631 tingkat 3 api misterius. Api, ungu gelap yang terbungkus kristal itu sangat mencolok di ruang tas Si Feng. Aku benar-benar mendapatkan emas kali ini. Si Feng sangat gembira saat dia menatap Purple Thunder Flame. Nyala api ini dengan mudah bernilai lebih dari barang-barang lain yang dia peroleh dari Magic Crystal Treasure Chest. Pemain hanya akan menemui api misterius tingkat 3 jika mereka cukup beruntung, dan bahkan Si Feng hanya tahu keberadaan sejumlah kecil dari mereka. Apalagi, masing-masing dari mereka sangat sulit diperoleh. Guild yang tak terhitung jumlahnya telah berperang atas api misterius di masa lalu. Bahkan Super Guild telah habis-habisan untuk saling membantai satu sama lain melalui tingkat 3 api misterius. Semakin kuat misterius api, semakin subklas pemalsu dan alkemis. Alat-alat ini akan membantu para pemalsu dan alkemis menghasilkan barang-barang peringkat tinggi dengan mudah. Si Feng tidak pernah menduga bahwa, meskipun hanya menjarah setengah dari item Gold Magic Crystal Treasure Chest, dia benar-benar mendapatkan tier 3 Mysterious Flame. Jika dia menjarah sisa barang peti harta karun, seberapa besar panennya? Sekarang, Si Feng kurang lebih mengerti mengapa jiwa Tyrant sangat ingin memburunya. Lagi pula, Flame Misterius tier 3 bahkan lebih berharga daripada item epic, dan selain bisa memperbaiki bahan, Mysterious Flames juga bisa meningkatkan kekuatan pemain dalam pertempuran. Mengapa sistem membiarkannya lolos dengan memperolehnya dengan mudah? Bagi Si Feng, api misterius tingkat 3 juga merupakan item yang menyelamatkan jiwa. Dengan api misterius tingkat 3 ini, aku dapat membeli waktu lebih banyak untuk diri aku sendiri. Si Feng tersenyum pada Purple Thunder Flame. Kutukan NPC misterius yang ditempatkan padanya di Blackwing City hanya bisa ditekan dengan api misterius. Sayangnya, tier 2 Ice Blue Devil Flame terlalu lemah, hanya mampu menunda aktivasi kutukan untuk waktu yang terbatas. Awalnya, Si Feng telah merencanakan untuk mengambil risiko dan mendapatkan salah satu dari tier 2 atau 3 api misterius yang dia ingat dari masa lalunya ketika dia punya waktu. Tapi sekarang, dia tidak perlu melakukannya. Selama dia menyerap Flame Purple Thunder Flame 3 dan menggabungkannya dengan Flame Jiwa, dia akan memiliki kontrol yang lebih baik atas Flame Jiwa. Dia kemudian akan memiliki lebih banyak waktu untuk menemukan NPC misterius dan menyelesaikan pencarian yang diberikan Sherlyn padanya. Berpikir sampai titik ini, Si Feng mengetuk api guntur ungu dan memilih untuk mengikatnya sendiri. Saat dia melakukannya, kristal yang mengandung Purple Thunder Flame hancur. Api ungu gelap memasuki tubuh Si Feng, dan api ungu melahap seluruh tubuhnya. Lengkungan listrik biru berkedip-kedip di sekitarnya sebagai rasa sakit menyengat menyerang setiap inci tubuhnya. Tak lama setelah itu, bilah pemuatan muncul di depan Si Feng menampilkan proses fusi. 1%, 2%, 3%. Fusi itu sangat lambat. Jika pemain biasa mencoba untuk bergabung dengan api misterius ini, pikiran mereka mungkin hancur karena rasa sakit yang intens setelah beberapa saat. Sementara pemain memiliki pilihan untuk menurunkan atau mematikan sensitivitas rasa sakit mereka dalam permainan, melakukan hal itu akan menyabot proses fusi. Untungnya, setelah lebih dari 10 tahun di domain dewa, Si Feng telah terbiasa dengan rasa sakit. Meski begitu, itu hampir tidak bisa ditoleransi saat proses fusi berlanjut. Seiring waktu berlalu, intensitas rasa sakit meningkat, tetapi ada sesuatu yang berbeda tentang fusi ini untuk Si Feng. Selain rasa sakit yang meningkat, rasanya seolah-olah nyala membakar tubuhnya ketika mereka terus membakarnya. Ada perasaan menyenangkan di samping rasa sakit itu. Ketika rasa sakit semakin memburuk, persepsinya menajam. Ini mengejutkan Si Feng. Dia belum pernah mendengar tentang api misterius yang memperkuat persepsi dan fisik pemain. Seandainya para pemain di kehidupan sebelumnya mengetahui bahwa tier 3 Mysterious Flames dapat melakukan hal seperti itu. Setiap ahli dalam permainan akan menjadi gila untuk mendapatkan satu untuk diri mereka sendiri. Persepsi yang lebih kuat tidak diragukan lagi akan meningkatkan standar tempur pemain, dan itu hanya akan menjadi lebih bermanfaat ketika mereka mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Jika tidak, para ahli domain dewa tidak akan menganggap item garis keturunan dan legenda yang terfragmentasi begitu tinggi. Setelah 20 menit proses fusi, Si Feng mendengar serangkaian pemberitahuan sistem. Sistem, api guntur ungu telah terikat dengan pemain Ye Feng. Sistem, fusi Purple Thunder Flame telah selesai. Setelah menjalani uji coba Purple Thunder Flame, pemain memperoleh plus 60 untuk semua atribut dasar, fisik meningkat sebesar 5%, kecepatan reaksi meningkat sebesar 10%. Rentang persepsi meningkat sebesar 10%, Fire Resistance plus 70, dan Lightning Resistance plus 70. Kamu juga mendapatkan kontrol 100% atas Purple Thunder Flame. Setelah itu, Si Feng melanjutkan untuk memeriksa Purple Thunder Flame itu sendiri. Ketika dia melihat informasinya, dia tidak bisa menahan napas. Api guntur ungu, api misterius tingkat 3. Saat diaktifkan, meningkatkan kecepatan gerakan dan kecepatan serangan sebesar 30%. Meningkatkan damage dari serangan tipe api dan petir sebesar 50%. Meningkatkan efek destruktif serangan hingga 100%. Meningkatkan tingkat keberhasilan produksi untuk penempaan, alkimia, dan memasak sebesar 15%. Si Feng tidak terkejut dengan peningkatan movement dan attack speed, tapi dia tidak pernah mengharapkan peningkatan 100% pada efek destruktif. Meskipun itu tidak akan meningkatkan kekuatan atau kekuatan serangan pemain, peningkatan efek destruktif akan sangat menghancurkan pemain dan pertahanan monster. Seorang pemain mungkin berjuang melawan pertahanan tuan besar,
biasanya, tetapi jika serangan mereka memiliki 2 kali lipat efek destruktif. Mereka dapat menembus pertahanan tuan besar dan mengalahkannya dalam waktu yang jauh lebih singkat. Demikian juga, dorongan seperti itu akan ajaib di PvP. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para pemain terutama mengandalkan senjata dan peralatan mereka untuk kekuatan. Tanpa senjata dan peralatan, atribut pemain akan berkurang secara drastis. Sementara itu, pemain akan dapat menghabiskan daya tahan senjata dan peralatan lawan mereka lebih cepat dengan efek destruktif yang meningkat. Adapun peningkatan 15% untuk tingkat keberhasilan produksi, itu 5% lebih tinggi dari Tier 2 Ice Blue Devil Flame. Meskipun hanya selisih 5%, kinerja Purple Flame 3 Thunder Flame ketika memurnikan material tingkat tinggi akan lebih cepat dan lebih baik daripada Mysterious Flame yang lebih lemah. Jika si Feng menggunakan api guntur ungu tingkat 3 saat menempa armor penakluk, tingkat keberhasilannya akan meroket. Setelah berfusi dengan Purple Thunder Flame, si Feng mengaktifkan gerbang tata ruang dan bergabung kembali dengan timnya di luar kota yang hilang. Meskipun jiwa Tyrant menggunakan jiwa pursuit padanya, si Feng menemukan bahwa jiwa Tyrant sendiri tidak bisa meninggalkan menara putih setelah beberapa percobaan. Hasil ini memungkinkan si Feng bernapas lega. Paling tidak, dia tidak harus memimpin timnya di tempat lain untuk menggiling dan naik level. Setelah bergabung kembali dengan timnya, ia terus membunuh makhluk iblis di wilayah dalam kota hilang, terus meningkatkan level semua orang sambil menggiling untuk mana dan Eternium Ore. Setelah menggiling selama kurang lebih 2 hari, si Feng dan yang lainnya akhirnya membersihkan setiap makhluk iblis di kota yang hilang. Satu-satunya tempat yang belum mereka periksa adalah jurang maut di pusat kota. Sementara itu, setelah 2 hari penggilingan, level semua orang telah meningkat dari hampir level 48 ke hampir level 50. Adapun si Feng, ia telah menginvestasikan semua EXP ke leveling Flame Burst dan Lightning Edge. Meskipun menjadi pemain Tier 2, ia hanya memiliki sejumlah kecil keterampilan Tier 2 di gudang senjatanya, dan jika ia terpaksa mengandalkan keterampilan Tier 1, ia tidak akan pernah bisa mengerahkan keuntungan penuh dari kelas Tier 2. Oleh karena itu, si Feng meratakan kedua keterampilan tingkat 1 ini ke tingkat 2. Dengan melakukan itu, kedua keterampilan telah mengalami transformasi kualitatif dalam hal kekuatan mentah. Flame Burst, tingkat 2, tingkat 3, memerlukan 1.800.000.000 EXP untuk meningkatkan ke tingkat 2, tingkat 4 keterampilan. Waktu penyaluran, 1 detik. Mengumpulkan kekuatan api ke 1 titik dan menyebabkan 1400% kerusakan pada target. Hitungan serangan, 16 kali. Cooldown, 3 menit. Ujung petir, jenis tindakan. Tingkat 2, memerlukan 1.600.000.000 EXP untuk meningkatkan ke tingkat 2, tingkat 3. Waktu penyaluran, 0,5 detik. Menawarkan 1200% kerusakan fisik dan 1200% dalam kerucut di depan pengguna, kisaran jangkauan awal adalah 75 yard. Durasi, 5 detik. Cooldown, 10 menit. Keterampilan tingkat 2 tidak hanya mampu menangani lebih banyak kerusakan mentah daripada rekan tingkat 1 mereka juga akan lebih efektif melawan monster dan pemain dari tingkat yang sama. Setelah skill ini naik ke tingkat 2, mereka tidak akan terikat oleh penindasan tingkat. Sudah waktunya untuk menunjukkan kekuatan semua orang Zero Wing. Setelah melihat level anggota timnya, si Feng menghubungi Aqua Rose dan bertanya, "Aqua, bagaimana pengumpulan peralatannya?" Bab 1632 Pembentukan Legiun Pakar. Star Moon Kingdom, Zero Wing City, Zero Wings Residence. Suasana tertekan memenuhi Guild Residence yang besar. Pikiran semua orang diliputi oleh perasaan menindas, menyebabkan mereka sangat tertekan. Big Sis Aqua, kami baru saja menerima kabar bahwa Blackwater Corporation telah menginvestasikan 200.000 emas lainnya ke pemakaman surga. Persekutuan juga mempekerjakan lebih banyak ahli Realm Refinement untuk memburu kita. Mereka bahkan mulai mengalahkan para pihak penakluk yang kami ingat untuk mempertahankan peta level kami. Selain itu, menurut mata-mata kita di pemakaman surga, tampaknya pemakaman surga telah memperoleh panen lain yang signifikan dari reruntuhan kuno purba. Rupanya, persekutuan telah mengumpulkan 2 set gulungan arai sihir tingkat menengah tingkat atas dan banyak senjata dan peralatan level 50 tingkat atas. Pada titik ini, mereka sudah bersiap untuk menggerebek tim dungeon skala super besar level 50. Petik 2. Yaya melaporkan ketika dia berdiri di samping Aqua Rose dengan ekspresi muram. Zero Wing telah tumbuh lebih kuat selama beberapa hari terakhir karena semakin banyak pemain berkumpul di Zero Wing City. Namun, jumlah pemain yang mundur dari persekutuan juga terus meningkat. Mereka melakukannya karena anggota Zero Wing hampir dijamin akan disergap setiap kali mereka pergi ke ladang untuk mengerjakan sesuatu. Mereka bisa bertahan jika situasinya hanya berlangsung 2 atau 3 hari, tetapi ini sudah berlangsung selama lebih dari seminggu. Semua orang di persekutuan sudah lama bosan. Kecepatan leveling dan tingkat akuisisi peralatan mereka juga sangat menderita. Untuk membuat segalanya lebih buruk, pemakaman surga telah tumbuh dengan cepat di setiap aspek meskipun perang sedang berlangsung. Banyak keinginan anggota Zero Wing mulai goyah. Mereka tidak bisa lagi melihat harapan Zero Wing memenangkan perang ini, dan karenanya, banyak yang menyerah dan pergi selagi mereka masih bisa. Mereka sudah memulai serangan tim dungeon skala super besar. Aqua Rose mengerutkan kening. Pada titik ini, banyak guild besar telah menggerebek level 50, 100 orang tim dungeons berhasil, tetapi tidak satu pun dari mereka yang menggerebek level 50 tim dungeon skala super besar. Sayangnya,
hanya Dungeons ini yang berisi peralatan tingkat atas dan peralatan set level 50. Jika Heavens Burial memperoleh first clear dari tim dungeon berskala super besar di Star Moon Kingdom, tekanan keberhasilannya akan membawa anggota Zero Wing akan hancur. Bahkan jika guild gagal menguras Zero Wing. Dengan mendapatkan clear pertama dari tim dungeon berskala super level 50 tingkat tinggi, tidak hanya guild akan mendapatkan order promosi Residence Guild bintang 3. Tetapi juga akan memperoleh senjata dan peralatan tingkat atas level 50. Apa tujuan pemain bergabung dengan suatu geng? Bukankah itu untuk membantu mereka mendapatkan senjata dan peralatan yang lebih baik sambil naik level lebih cepat? Selama pemakaman surga berhasil, 1 ton ahli akan mencoba untuk bergabung dengan persekutuan. Lagi pula, bahkan tim independen pun tidak bisa membersihkan tim dungeon berskala super besar. Saat dia menyaksikan pemakaman surga tumbuh semakin kuat dari hari ke hari, Aquaros perlahan-lahan mulai memahami betapa menakutkannya para guild dengan dukungan korporasi besar. Dengan persediaan keuangan yang tak ada habisnya, guild bisa menarik banyak ahli dan mendapatkan sumber daya sebanyak yang diinginkan. Tidak mungkin Zero Wing, persekutuan yang dibangun dari ketiadaan, bisa bersaing dengan persekutuan seperti itu. Dibutuhkan semua yang dimiliki Zero Wing hanya untuk mengatasi Of Heavens Burial's offensive. Big Sis Aqua, Heavens Burial telah menyatakan bahwa jika Zero Wing bersedia menyerahkan 51% sahamnya, mereka akan menghentikan serangan mereka pada guild. Namun, jika kita terus menolak, mereka akan sepenuhnya melenyapkan kita dari domain Tuhan. Mereka hanya memberi kami 2 hari untuk mempertimbangkan penawaran mereka. Ini video yang mereka kirim, bisik Yaya. Apa, Aquaros baru saja akan menolak proposal itu? Tetapi setelah menonton video dari Heavens Burial, ekspresinya berubah serius. Video tersebut menggambarkan pasukan Evil Beast dan Evil Demons. Meskipun pasukannya tidak terlalu besar, hanya sekitar 30.000 tentara, itu adalah pasukan berkualitas tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara monster. Tentara memiliki lebih dari 5 level 72 mitik peringkat Evil Beast dan 20 level 70 Grand Lord peringkat Evil Demons. Selain itu, pasukan termasuk sejumlah besar level 70 Great Lord peringkat Evil Demons. Anggota tentara terlemah adalah Lord Rank. Mengenai kekuatan keseluruhan, Evil Beast dan Evil Demon ini jauh lebih kuat daripada 2 pasukan yang sebelumnya dihadapi Zero Wing. Jika monster ini mengambil tindakan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bahkan Zero Wing City mungkin gagal menghentikan mereka. Ketika Aquaros berjuang untuk memikirkan rencana, si Feng menghubunginya. Aqua, bagaimana pengumpulan peralatan datang? Tanya si Feng. Kita hampir selesai. Kami akan memiliki semua yang kami butuhkan dalam beberapa jam lagi, Aquaros menjawab dengan sedih. Baik, aku sudah menyelesaikan tugas aku juga. Aku akan kembali sebentar lagi. Si Feng mengangguk puas, dikejutkan oleh efisiensi Aquaros. Meskipun dia tidak meminta peralatan level 50 tingkat atas, hanya meminta peralatan kelas elit, itu masih pekerjaan yang sulit. Mereka sudah mencapai level 50, Aquaros tertegun. Mereka berbicara tentang hampir 700 pemain. Sebelum si Feng membawa mereka keluar untuk menggiling, anggota internal Zero Wing dan murid-murid Harimau Putih Dojo hanya berada di sekitar level 30. Mereka jauh dari level 50. Menurut pendapatnya, bahkan dengan kemampuan meratakan si Feng yang menakjubkan, dia masih membutuhkan 2 minggu atau lebih untuk meningkatkan tim 700 pria ke level 50. Bahkan anggota elit yang paling kuat di berbagai guild besar hanya ada di sekitar level 47 sekarang, dan hanya pemain ahli yang mampu yang dekat dengan level 50. Lagi pula, pemain membutuhkan EXP yang lebih drastis untuk naik level setelah mencapai level 45. Namun, si Feng telah membantu hampir 700 pemain mengejar hingga mencapai puncaknya dalam waktu kurang dari setengah dari waktu yang dia duga. Meham, mereka semua telah mencapai level 50. Beberapa bahkan telah mencapai level 51, kata si Feng, mengangguk. Jika bukan karena kurangnya iblis makhluk di sekitar kota yang hilang, dia tidak akan memiliki masalah membuat semua orang ke level 51 atau lebih. Aquaros linglung untuk waktu yang lama setelah mendengar jawaban si Feng. Level 50 adalah titik balik utama dalam domain dewa. Terlepas dari penghitungan ahli Heavens Burial yang besar, mayoritas ahlinya terjebak di level 49, masih jauh dari mencapai level 50. Meskipun perbedaannya hanya 1 tingkat, kualitas peralatannya sangat monumental. Dengan tambahan begitu banyak ahli level 50, kekuatan tempur Zero Wing akan meningkat secara signifikan. Namun, ketika Aquaros mengingat video yang dikirim surga pemakaman, kegembiraannya menjadi dingin. Ketua pemimpin, ini adalah video yang baru saja dikirim pemakaman surga. Mereka ingin kami menyerahkan 51% saham Zero Wing, atau mereka akan melanjutkan dengan tindakan yang lebih drastis untuk menghancurkan kami, kata Aquaros saat ia meneruskan video ke si Feng. Terhadap begitu banyak Evil Beast dan Evil Demons tingkat tinggi, bahkan 700 pemain ahli Zero Wing lainnya tidak lebih dari melemparkan seember air ke api hutan. Mereka sudah tumbuh begitu kuat, si Feng bergumam ketika dia menyaksikan Evil Beast dan Evil Demons dalam video. Meskipun dia mengharapkan sesuatu seperti ini, dia tidak bisa menahan keheranannya ketika dia benar-benar melihat real deal. Selain lebih dari 5 level 72 mitik peringkat Evil Beast dan 20 level 70 Grand Lord peringkat Evil Demons, pasukan monster termasuk lebih dari 1000 Grand Lord peringkat Evil Beast dan Great Lord peringkat Evil Demons.
Dengan kekuatan seperti itu, pemakaman surga tidak akan kesulitan menangkap kota persekutuan di kerajaan Star Moon. Bab 1633 Kemampuan Menengah. Apakah kamu menemukan sesuatu yang baru tentang kuil dewa jahat kerajaan Star Moon Kingdom? Si Feng tidak bisa membantu tetapi bertanya ketika dia melihat Aqua Rose di layar. Bahkan dia tidak memiliki metode praktis untuk berurusan dengan pasukan monster pemakaman surga. Namun, dia juga tidak terlalu khawatir tentang tentara. Situasi di Star Moon Kingdom telah berubah sejak konfrontasi terakhir mereka. Pasukan NPC terus-menerus berpatroli di kerajaan sekarang, dan jika NPC ini bertemu dengan Evil Beasts atau Demons, mereka dengan cepat memusnahkan monster ini. Oleh karena itu, pemakaman surga tidak dapat mengirimkan pasukan Evil Beasts dan Evil Demons secara massal ke kerajaan saat ini. Jika tidak, persekutuan musuh sudah melakukannya, daripada mengirim video dan mencoba mengancam mereka. Meskipun pasukan monster tidak bisa berbaris ke kerajaan, itu bisa mengirimkan kontingen kecil dari iblis-iblis tingkat tinggi untuk menyergap pemain. Karenanya, monster pemakaman surga masih menjadi masalah. Jika Zero Wing ingin menyelesaikan masalah ini dengan saksama, itu harus menghancurkan kuil dewa jahat di kerajaan Star Moon. Mereka menyembunyikannya dengan cukup baik. Bahkan sekarang, kami belum menemukan petunjuk apapun yang mengarah ke kuil dewa jahat kerajaan, kata Aqua Rose, menggelengkan kepalanya. Dia melanjutkan, selain itu, bahkan jika pemakaman surga tidak memobilisasi pasukan monsternya pada tingkat pertumbuhannya, itu hanya masalah waktu sebelum persekutuan menguasai dan menghancurkan kita. Berdasarkan informasi terbaru kami, Blackwater baru-baru ini mempekerjakan sekelompok ahli Realm Refinement untuk membantu memburu anggota kami. Butuh segala yang kami punya hanya untuk membela diri. Jika lebih banyak ahli Realm Refinement bergabung dalam pertarungan, aku khawatir kami tidak akan bertahan lama. Selain itu, keadaan keuangan kita sangat memprihatinkan. Kami sudah menggunakan semua dana kami yang tersedia, dan kami tidak mendapat dukungan dari perusahaan besar manapun. Kami sepenuhnya bergantung pada Zero Wing City, Stone Forest Town, dan keuntungan Candlelight Trading Firm untuk membuat guild tetap berjalan. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi yang membutuhkan dana itu, kami akan hancur. Petik 2. Dia juga sadar bahwa pemakaman surga hanya mengirim video untuk menakuti mereka. Namun, tidak ada yang mengubah fakta bahwa agresi pemakaman dan Blackwater surga meningkat. Selain itu, Blackwater telah merekrut banyak ahli Realm Refinement untuk membantu dalam perang ini menggunakan koneksi yang luas. Awalnya, Blackwater telah mengirim lebih dari 20 ahli Realm Refinement untuk membantu pemakaman surga, dan sekarang mengirim lebih dari 30 pakar tambahan. Meskipun jumlah total masih jauh lebih sedikit daripada pihak penakluk, para ahli realem penyempurnaan ini akan lebih dari mampu membuat para pihak penakluk sibuk. Dengan pihak penakluk terganggu, para pemakaman surga lainnya bisa menyerang tanpa khawatir. Karena hal ini, Zero Wing menderita banyak korban. Remunerasi yang dibayarkan persekutuan setiap hari adalah sangat tinggi. Jika ada guild lain yang harus membayar harga seperti itu sudah lama bangkrut. Aku mengerti, aku akan meminta semua orang segera kembali, jadi tim kamu harus siap untuk menerimanya. Juga, beritahu melankolik dan katakan padanya untuk menyelenggarakan lelang di rumah lelang Zero Wing dalam 6 jam. Kami akan menjual rumah dan toko pribadi Zero Wing City, kata si Feng setelah memikirkan masalah ini. Saat ini, ia perlu menangani masalah keuangan persekutuan. Meskipun ia telah mencoba memikirkan cara untuk meningkatkan pendapatan Zero Wing, sumber-sumber pendapatan ini tidak cukup untuk bersaing dengan pemakaman dan Blackwater surga. Kami menjual rumah dan toko pribadi Zero Wing City, tapi dengan situasi saat ini, aku khawatir kita akan kesulitan menjualnya dengan harga tinggi. Aqua Rose mengerti niat si Feng. Bahkan, dia telah mempertimbangkan opsi yang sama. Namun, hanya orang bodoh yang tidak akan melihat situasi perang pemakaman dan nol sayap surga. Dengan mengingat hal itu, tidak ada yang mau menghabiskan banyak uang untuk membeli rumah dan toko pribadi Zero Wing City. Pemain mungkin tidak tertarik dengan properti ini sama sekali. Jika kota persekutuan atau kota berpindah tangan, perjanjian apapun dengan pemilik sebelumnya akan batal demi hukum. Mengetahui hal ini, siapa yang mungkin ingin membeli tanah di kota yang tidak stabil? Bersantai. Bahkan jika situasi kita tidak pasti, apa yang harus dijual, akan menjadi, kata si Feng, terkekeh. Dia tidak repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Aqua Rose terdiam. Meskipun apa yang dikatakan si Feng benar, menjual properti berharga seperti itu dengan harga diskon tidak bermanfaat. Setelah itu, si Feng memutuskan panggilan dan meminta timnya menggunakan return scroll untuk berteleportasi kembali ke White River City. Sementara itu, Aqua Rose melakukan apa yang diperintahkan. Segera, berita tentang Zero Wing melelang rumah-rumah pribadi dan toko city menyebar seperti api di seluruh Star Moon Kingdom. Bahkan negara-negara tetangga dan kerajaan utama pun mendengar tentang pelelangan yang akan datang. Hahaha, jadi, Zero Wing akhirnya menjual rumah dan toko pribadi kotanya? Sepertinya Zero Wing benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama. Petik 2. Zero Wing menjual real estate mereka sekarang? Apakah Zero Wing menganggap kami orang bodoh? Petik 2. Ketika berbagai kekuatan utama melihat pengumuman Zero Wing, mereka tertawa, mengejek Zero Wing karena jatuh begitu rendah. Zero Wing akhirnya mencapai batasnya. Pemakaman singular tidak bisa menahan tawa ketika dia membaca laporan dari seorang bawahan. Sayangnya, sudah terlambat.
Mereka mungkin telah menemukan pembeli jika mereka memilih untuk menjual properti beberapa hari yang lalu, tetapi sekarang posisi Zero Wing dalam perang ini menjadi lebih tidak pasti. Siapa yang cukup bodoh untuk membeli perbuatan? Beritahu bawahan kami dan minta mereka meningkatkan ofensif mereka terhadap anggota Zero Wing segera. Juga, sebarkan kebohongan kepada publik, yang menyatakan bahwa kami berniat untuk menyerang Zero Wing City. Aku ingin melihat siapa yang benar-benar menghadiri pelelangan Zero Wing. Petik 2. Dimengerti, Fajar Fogg mengangguk sebelum meninggalkan kantor ketua persekutuan. Meskipun berbagai kekuatan utama mengerti bahwa Zero Wing mendekati akhir, banyak yang akan tertarik menghadiri lelang persekutuan. Selain dari produk dalam rumah Zero Wing, barang-barang juga tersedia dari pemain lain di lelang Zero Wing. Ada juga opsi barter yang nyaman. Sementara itu, setelah keluar dari aula teleportasi kota Sungai Putih, Si Feng berjalan ke perpustakaan. Meskipun dia sudah mengikat Purple Thunder Flame pada dirinya sendiri, dia membutuhkan bantuan arai sihir khusus untuk memadukannya dengan api jiwa. Dan hanya Sarlin yang mampu membuat arai sihir ini. Pada saat yang sama, Si Feng mengirim timnya untuk mengirimkan mana dan Eternium Ore yang mereka kumpulkan ke Candlelight Trading Firm sebelum beristirahat. Selain dari jumlah besar EXP yang mereka peroleh saat menggiling makhluk iblis di kota yang hilang, mereka telah memperoleh panen biji yang berlimpah. Selain itu, semakin dekat mereka ke lubang misterius di pusat kota, semakin banyak biji yang mereka dapatkan. Secara total, mereka telah mengumpulkan lebih dari 15.000 keping mana ore dan lebih dari 1.000 keping Eternium Ore. Ketika Melancholic Smile menerima tangkapan itu, dia tercengang. Karena permintaan yang tinggi untuk mana ore, harga untuk biji terus meningkat. Sebelum Si Feng pergi ke tanah tanpa tulang, mana ore telah menjual 1 emas, 20 perak per potong. Sekarang, harga telah naik menjadi 1 emas, 50 perak per potong. Namun, bahkan dengan harga seperti itu, sangat sedikit orang yang mau menjual mana ore mereka. Bahkan perserikatan besar seperti Zero Wing akan beruntung dapat membeli beberapa lusin buah setiap hari. Namun, Si Feng telah kembali dengan lebih dari 15.000 keping mana ore. Bahkan jika seseorang merampok gudang Super Guild, mereka tidak akan mendapatkan hadiah sebesar itu. Bahkan jika Zero Wing menggunakan semua biji mana untuk membuat pesona mana, itu akan menghasilkan banyak uang. Sementara itu, permintaan Si Feng sederhana, gunakan 5.000 keping mana ore untuk memalsukan pesona mana dan menjualnya. Tidak hanya pesona mana mendapat harga tinggi, tetapi ada juga pasar yang kuat untuk mereka. Dengan uang yang diperoleh guild, itu bisa membangun menara mana di Zero Wing City. Masalah terbesar saat membangun menara mana adalah bahan yang dibutuhkan. Dibutuhkan lebih dari 5.000 keping mana ore saja, selain banyak bahan berharga lainnya. Untungnya, biaya konstruksinya sendiri relatif murah, hanya 5.000 emas. Sementara itu, di lantai atas perpustakaan White River City, dengan bantuan Sarlin, Si Feng berusaha untuk menggabungkan api guntur ungu dan api jiwa. Jauh lebih sulit untuk menggabungkan api guntur ungu tingkat 3 ungu dengan api jiwa daripada menggabungkan api iblis biru es tingkat 2 karena yang pertama lebih kuat. Dia membutuhkan kontrol yang lebih akurat untuk membungkus api jiwa di sekitar api guntur ungu. 1 upaya, 2 upaya, 3 upaya. Dengan setiap upaya berikutnya, Si Feng tumbuh semakin mahir dengan proses fusi, sedemikian rupa sehingga ia telah meningkatkan kontrolnya atas tubuhnya sendiri dan lingkungannya. Si Feng agak terkejut dengan ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa menjadi lebih kuat ketika mencoba untuk memadukan api misterius. Dia berpikir bahwa dia telah mencapai batasnya dan harus menerobos ke ranah domain untuk meningkatkan lebih lanjut. Ketika Si Feng mencoba fusi ke-26, suara pemberitahuan sistem mencapai telinganya. Sistem, selamat, kamu telah memperoleh kontrol kasar atas api jiwa. Kamu sekarang dapat memanfaatkan kemampuan perantara api jiwa. Bab 1634 Kemampuan baru Soul Fire. Bahkan Flame Misterius tingkat 3 tidak cukup bagiku untuk mendapatkan kendali penuh dari api jiwa. Si Feng sedikit terkejut ketika melihat pemberitahuan sistem. Tingkat 3 api misterius sangat langka di domain dewa. Sejauh Si Feng tahu, seharusnya hanya ada 1 api misterius tingkat 3 di kerajaan bintang bulan. Ketika api misterius ini muncul di kehidupan sebelumnya, praktis setiap persekutuan besar di kerajaan telah memperebutkannya. Namun, meskipun menggabungkan api misterius yang langka seperti itu, ia masih tidak memiliki kendali penuh atas api jiwa. Pada titik ini, Si Feng mulai bertanya-tanya apakah ada kemungkinan besar bahwa jiwa api sebenarnya adalah api misterius tingkat 4. Si Feng hanya pernah mendengar tentang tier 4 api misterius dalam legenda domain dewa. Kekuatan nyala api semacam itu saja akan lebih dari cukup untuk melukai eksistensi tier 4 dengan parah. Dengan kemampuan unik jiwa api untuk membakar jiwa target menjadi sia-sia, itu akan menjadi senjata yang menakutkan melawan monster dan pemain. Ini terutama berlaku untuk pemain. The Immortal Soul adalah akar dari keberadaan pemain di domain God. Di mata NPC, pemain hanya dapat bangkit setelah mati karena jiwa abadi mereka. Jika jiwa abadi pemain padam, pemain itu akan selesai. Namun, itu sangat sulit untuk menghancurkan jiwa abadi pemain. Karenanya, Soulfire seharusnya hanya mampu merusak jiwa abadi pemain. Meski begitu, itu akan lebih dari cukup untuk mencegah target masuk ke domain God untuk beberapa waktu. Itu akan menjadi mimpi buruk bagi pemain ahli. Lagi pula, di domain dewa, domain ditingkatkan atau diregresikan.
Permainan memiliki pemain yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak bisa masuk selama beberapa hari akan menyebabkan seseorang jatuh di belakang saingan mereka. Tidak buruk, kamu benar-benar menyatu dengan Purple Thunder Flame dengan sangat cepat. Dengan kendali kamu saat ini atas api jiwa, kamu dapat melemahkan korosi rantai jiwa lebih jauh. Menemukan individu misterius itu seharusnya menjadi lebih mudah, kata Charlene, tertawa kecil pada Si Feng. Namun, kamu harus tetap hati-hati. Meskipun kamu telah memperpanjang batas waktu kamu menjadi 108 hari setelah bergabung dengan api misterius tingkat 3, domain dewa sangat besar. Ini mungkin tampak seperti banyak waktu, tetapi dalam kenyataannya, tidak. Yang terbaik adalah kamu menemukan beberapa flames misterius tier 3 lainnya selama waktu ini. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan kontrol yang lebih baik atas api jiwa. Petik 2. Aku hanya punya 108 hari, Si Feng tercengang ketika dia mendengar peringatan Charlene. Dia berharap untuk memperpanjang batas waktunya sekitar 1 tahun atau lebih setelah menyerap api misterius tingkat 3, namun sistem hanya memberinya perpanjangan kecil. Dan seperti yang dikatakan Charlene, menemukan NPC tier 5 yang misterius itu bukanlah tugas yang mudah. Dia juga tidak memiliki petunjuk yang mengarah ke NPC. Dia hanya bisa mengandalkan rantai jiwa. Selain itu, ini adalah quest legendaris. Secara umum, case dari peringkat ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Setelah merenungkan situasi sejenak, Si Feng tenang. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, Purple Thunder Flame telah menunda batas waktunya sedikit. Paling tidak, dia akan memiliki lebih banyak waktu untuk menangani masalahnya sendiri. Setelah itu, Si Feng menguji kekuatan api jiwa. Segera, murid gelap Si Feng dikonsumsi oleh api perak. Auranya juga berubah tiba-tiba. Jika orang lain merasa santai di sekitarnya sebelumnya, dia sekarang akan merasa seperti neraka. Kematian dan dingin mendominasi auranya. Luar biasa, aku hanya memiliki kontrol kasar atas api jiwa sekarang, namun sudah begitu kuat. Ketika Si Feng memeriksa sekelilingnya, dia menemukan bahwa lingkungannya telah berubah. Dia tidak hanya bisa melihat rantai jiwa sekarang, tetapi dia juga bisa melihat panjang gelombang jiwa. Jika dia fokus, dia bahkan bisa memperlambat persepsi tentang waktu. Si Feng bingung kata-kata. Mampu melihat panjang gelombang jiwa memungkinkannya untuk menentukan kekuatan targetnya. Semakin kuat suatu makhluk, semakin kuat jiwanya. Selain itu, baik pemain maupun monster tidak bisa menyembunyikan panjang gelombang jiwa mereka. Terlepas dari apakah pemain mengenakan jubah hitam atau bersembunyi di balik penghalang, ia bisa memeriksa dan menemukan mereka dengan mudah. Namun, mampu mendeteksi panjang gelombang jiwa memucat dibandingkan dengan kemampuan untuk memperlambat persepsi waktu seseorang. Sekarang, dia bisa melihat objek yang bergerak cepat jauh lebih jelas selama dia fokus. Meskipun kemampuan ini tidak bisa dibandingkan dengan dorongan ke fisik seseorang, yang memungkinkan pemain untuk mengikuti objek yang bergerak cepat dan bereaksi jauh lebih cepat. Meningkatkan fisik seseorang lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Hanya bisa memperlambat persepsinya tentang waktu sangat mengejutkan dan tidak diragukan lagi akan meningkatkan kekuatan tempurnya. Aku bertanya-tanya apa yang akan mampu dimiliki jiwa api begitu aku mendapatkan kendali penuh. Setelah mengalami kemampuan baru jiwa api, Si Feng mengantisipasi hari ia bisa mengendalikannya sepenuhnya. Dia hanya memiliki kendali kasar dari api jiwa, tetapi itu sudah menawarkan kemampuan yang sangat kuat. Jika dia memiliki kendali penuh dari api jiwa, peningkatan yang akan ditawarkan oleh api misterius akan lebih mengesankan. Selain itu, dia dapat memanifestasikan api jiwa di luar tubuhnya sebanyak yang dia bisa dengan api iblis biru api dan api guntur ungu, meningkatkan kekuatan tempurnya lebih jauh. Setelah berurusan dengan api jiwa, Si Feng berjalan ke Candlelight Trading Firm dan memasuki ruang penempaan khusus pribadinya. Meskipun Aqua Rose telah mengumpulkan banyak peralatan misterius besi dan rahasia perak level 50, Yu Ziping dan yang lainnya hanya akan sekuat ahli biasa persekutuan begitu mereka melengkapi item. Akan sangat sulit bagi mereka untuk mengubah situasi perang secara keseluruhan. Faktanya, Si Feng tidak pernah berharap untuk mengubah permainan dengan meminta Aqua Rose mengumpulkan peralatan level 50. Dia hanya ingin memastikan bahwa Yu Ziping dan yang lainnya tidak akan ketinggalan di belakang rekan-rekan mereka mengenai peralatan begitu mereka naik level. Bahkan sebelum berangkat ke Boneless Land, dia telah menugasi Melancholic Smile untuk membeli sejumlah besar zamrud dari Emerald City sebagai persiapan untuk menempa Magic Light Sets. Magic Light Set tidak seperti armor penakluk, yang membutuhkan banyak bahan langka yang sering tidak tersedia di pasar. Zamrud adalah bahan utama yang dibutuhkan untuk menempa Magic Light Set. Meskipun zamrud juga merupakan bahan langka, ada banyak tersedia di pasar. Pada titik ini, Zero Wing sudah memiliki tumpukan besar zamrud. Adapun Mana Stone, salah satu bahan inti Magic Light Set, Zero Wing tidak kekurangan batu. Mereka dapat diproduksi tanpa batas waktu selama persekutuan memiliki cukup kristal sihir. Oleh karena itu, memproduksi set lampu sihir jauh lebih mudah daripada armor penakluk. Hanya saja, biayanya agak tinggi, dengan setiap upaya seharga 300 emas, 6 kali lipat biaya penempaan armor penakluk. Karena ini, Si Feng hanya berani menghasilkan beberapa set untuk anggota pasukan utama Zero Wing. Namun, banyak hal telah berubah. Tidak hanya dia sekarang memiliki Dark Gold peringkat Black Steel Insignia, tetapi dia juga memiliki tier 3 Purple Thunder Flame.
Tingkat keberhasilannya untuk menempa Magic Light Set peringkat Gold Fine telah meningkat menjadi 55%, tetapi itu bukan faktor yang paling penting. Selama perjalanannya ke Boneless Land, dia telah memperoleh Eternium Ore dalam jumlah besar, yang bisa dia gunakan untuk membuat Magistel Ingot. Selain meningkatkan tingkat keberhasilan penempaan, Magistel Ingots dapat meningkatkan atribut dasar senjata dan peralatan emas murni. Setelah mencapai ruang penempaan khususnya, Si Feng mulai menyaring Eternium Ore dengan Purple Thunder Flame, mengubah biji menjadi ingot Magistel. Purple Thunder Flame meningkatkan kemurnian Magistel Ingot jauh lebih banyak daripada api biasa. Akibatnya, Magistel Ingot yang ia ciptakan menawarkan dorongan yang jauh lebih besar untuk menempa tingkat keberhasilan. Awalnya, Magistel Ingot hanya meningkatkan tingkat keberhasilan penempaan sebesar 5%, tetapi ingot yang diciptakan Si Feng dapat meningkatkan tingkat keberhasilan penempaannya sebesar 7%. Dengan sangat cepat, Si Feng meleburkan 1000 lebih biji Eternium Ore menjadi 1000 lebih ingot Magistel. Si Feng kemudian dengan cepat memperbaiki materi yang dia butuhkan untuk menempa peralatan Magic Light Set. Sekarang kendalinya telah meningkat dan dia mendapatkan bantuan dari Purple Thunder Flame, kecepatan pemurnian dan penempaannya tampak meningkat. 1 jam kemudian, set lampu sihir lengkap berkilau di depan mata Si Feng, memancarkan cahaya memikat. Ini harusnya sukses bukan? Si Feng bertanya-tanya saat dia menatap Magic Light Set yang rapi di depannya. Dia kemudian mengklik untuk memeriksa panel atribut set. Bab 1635 Menara Mana dibangun. Setiap upaya untuk menempa Magic Light Set berharga 300 emas, yang berarti bahwa setiap kegagalan juga membutuhkan 300 emas. Bahkan Super Guild tidak akan bermain-main dengan begitu banyak uang. Jika bukan karena tingkat keberhasilannya yang sangat tinggi, Si Feng tidak akan berani mencoba produksi massal set. Ketika Si Feng mengklik untuk memeriksa panel atribut set lampu ajaib, pemberitahuan sistem muncul. Sistem, Magic Light Set telah berhasil dipalsukan. Kemampuan tempa meningkat sebesar 15 poin. Memperoleh 6 juta EXP. Atributnya benar-benar telah meningkat pesat. Si Feng senang ketika dia melihat atribut set. Level 50 Fine Gold Set Equipment adalah pemain terbaik yang bisa diharapkan pada tahap permainan ini karena level 50 Dark Gold hanya turun dari tim Dungen skala besar. Selain itu, drop rate tidak 100%. Dengan masuknya Magistel Ingot, atribut dasar set cahaya sihir emas peringkat mendapat dorongan 10%. Meskipun sepertinya tidak banyak, level 50 Fine Gold Equipment umumnya menawarkan lebih dari 100 poin untuk setiap atribut. Peningkatan 10% berarti setidaknya 10 poin lebih banyak. Sementara itu, Magic Light Set adalah set 6 bagian, menawarkan 60 poin bonus untuk setiap atribut. Selanjutnya, Magistel Ingot meningkatkan setiap atribut dasar. Secara keseluruhan, peningkatan 10% itu setara dengan bagian tambahan dari level 50 peralatan Silver Secret. Selain Epic Equipment dan di atasnya, tidak ada peralatan yang bisa menyaingi Magic Light Set pada tahap permainan ini. Sayangnya, item Epic sangat langka, dan bahkan ahli puncak guild pun tidak dijamin untuk menggunakannya. Jika dia membiarkan para ahli Zero Wing melengkapi Magic Light Set, mereka pasti akan memiliki keuntungan luar biasa dibandingkan para ahli guild lainnya di atribut dasar. Meskipun Magic Light Set tidak meningkatkan standar tempur pemakainya, ia menawarkan kekuatan yang jauh lebih destruktif daripada arai dasar kekuatan pertempuran armor dari The Conqueror. Alih-alih mengandalkan standar tempur superior untuk mengalahkan musuh-musuh mereka, para ahli Zero Wing bisa menginjak-injak lawan mereka dengan mengandalkan Magic Light Set. Berpikir sampai titik ini, Si Feng mulai menempa set lampu sihir berikutnya. Sangat cepat, Si Feng pergi menyelesaikan 3 upaya penempaan. Di antara mereka, 1 adalah kegagalan total, sementara 2 berhasil. Tingkat keberhasilan Si Feng bahkan mengejutkannya. Saat Si Feng hendak melanjutkan, senyum melankolik menghubunginya. Pemimpin guild, menara mana yang kamu minta telah dibangun di Zero Wing City. Tapi itu membutuhkan terlalu banyak Magic Crystal untuk beroperasi setiap hari. Haruskah kita mengaktifkannya sekarang? Senyum melankolik bertanya dengan cemas. Mereka tidak hanya menghabiskan 5.000 emas untuk membangun menara mana, tetapi mereka juga menghabiskan 5.000 keping mana ore. Dia berasumsi bahwa menara mana akan mendatangkan penghasilan tambahan untuk Zero Wing City. Tapi begitu sudah dibangun, dia punya menemukan bahwa mengaktifkannya berharga 3.000 kristal ajaib. Dan operasi lanjutannya akan menelan biaya 1.500 kristal ajaib per hari. Ini adalah pengeluaran yang signifikan untuk guild manapun, terutama Zero Wing. Meskipun fungsi teleportasi Four Towers of Elements dan arena pertempuran Zero Wing telah membuat guild memperoleh beberapa kristal sihir, mereka tidak mampu menyia-nyiakan apa yang mereka miliki. Tidak apa-apa, aktifkan, kata Si Feng, tertawa. Menara mana adalah simbol dari kota persekutuan. Zero Wing City hanya bisa disebut sebagai kota persekutuan sejati setelah memiliki menara mana sendiri. Menara mana meningkatkan kepadatan mana di sebuah kota secara signifikan. 5 kepadatan menara sihir yang meningkat mana bahkan tidak setara dengan sepertiga dari peningkatan yang disediakan menara mana tunggal. Selain itu, lebih banyak NPC hanya akan berada di kota persekutuan setelah memiliki menara mana. Ini terutama berlaku untuk NPC tingkat tinggi karena mereka memiliki persyaratan kepadatan mana yang begitu ketat. Benar, setelah kamu mengaktifkan Mana Tower, beritahu Aqua dan minta dia menaikkan biaya masuk ke 60 koper. Tingkatkan harga untuk layanan arena pertempuran sebesar 30% juga, perintah Si Feng.
Secara alami, mereka perlu menaikkan harga dalam berbagai aspek dengan peningkatan kepadatan mana. Setelah semua, kenaikan akan menawarkan pemain lebih banyak manfaat. Ini, senyum melankolik tertegun. Tidak mudah untuk meningkatkan populasi pemain Zero Wing City menjadi 2 juta. Mungkin tidak akan menjadi masalah jika mereka sedikit menaikkan harga layanan kota, tetapi pemain pasti akan menolak lompatan besar seperti itu. Lalu lintas pemain Zero Wing City pasti akan berkurang. Bersantai. Begitu menara mana aktif, Zero Wing City akan sepadan dengan harganya, si Feng menjelaskan dengan singkat. Tentu saja, dia memahami keprihatinan melankolik Smile. Namun, senyum melankolik masih ragu, tapi dia masih mengirim bawahan untuk mengaktifkan menara mana. Setelah itu, dia memberitahu Aqua Rose tentang kenaikan harga kota. Ketika Aqua Rose menerima pesan itu, dia bahkan bertanya-tanya apakah si Feng bercanda. Biaya masuk 30 tembaga mereka sudah menimbulkan beberapa keluhan, namun si Feng ingin menggandakannya. Pada tahap permainan ini, pemain biasa hanya mendapatkan beberapa koin perak per hari setelah dikurangi biaya perbaikan. Termasuk biaya teleportasi yang mahal untuk bepergian ke Zero Wing City, pemain biasa kemungkinan akan berjuang untuk membenarkan bermain biaya masuk 60 koper. Selain itu, Zero Wing City tidak berlokasi di dekat peta sumber daya tinggi level 50. Oleh karena itu, penggemar Double EXP kota mengadakan sedikit atraksi bagi pemain biasa. Namun, ketika Aqua Rose mempertimbangkan masalah-masalah seperti itu, ia merasakan kepadatan mana di kota meningkat dengan cepat. Bahkan pemain yang tidak peka terhadap mana bisa dengan jelas merasakan peningkatan. Secara alami, mereka juga mendapatkan kejernihan mental yang lebih baik. Apa yang sedang terjadi? Mengapa aku merasa sangat segar? Mengapa kepadatan mana kota tiba-tiba meningkat? Apa? Kepadatan mana kota setidaknya 2 kali lipat? Apa yang dilakukan Zero Wing? Petik 2. Cepat, lihat, kepadatan mana bukanlah satu-satunya hal yang meningkat. Tingkat akumulasi untuk penggemar Double EXP juga meningkat. Sekarang, kita dapat mengakumulasi 20% dari buff Double EXP hanya dengan berdiri di jalan selama 24 jam. Petik 2. Para pemain yang beristirahat di Zero Wing City dengan cepat menemukan perubahan baru, dan mereka semua terlibat dalam diskusi panas tentang mereka. Secara alami, beberapa dari mereka mempublikasikan perubahan ke forum resmi. Pada saat yang sama, Zero Wing mengumumkan bahwa mereka telah meningkatkan biaya masuk Zero Wing City menjadi 60 koper, yang menyebabkan keributan besar di Star Moon Kingdom. Sampah. Apakah Zero Wing sangat membutuhkan uang? Mereka mengenakan biaya 60 tembaga hanya untuk memasuki kota setiap kali. Itu adalah perampokan siang hari. Petik 2. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Saat ini, kamu dapat mengumpulkan 20% dari buff Double EXP hanya dengan berdiri di jalan-jalan Zero Wing City selama 24 jam. Itu sama efektifnya dengan beristirahat di kamar pribadi 1 bintang milik Guild Residence. Apakah kamu tahu berapa biaya untuk menyewa kamar pribadi di geng? 60 koper pasti murah. Petik 2. Memang, aku baru saja check-in ke sebuah hotel di Zero Wing City, dan keuntungan baru sungguh luar biasa. Aku tidak hanya dapat mengakumulasi 30% dari buff Double EXP dalam 24 jam, tetapi aku juga mendapatkan buff energis yang meningkatkan stamina maksimum aku sebesar 10% selama 4 jam. Selain itu, buff hanya berlaku setelah aku meninggalkan kota. Petik 2. Peningkatan 10% ke stamina maksimum selama 4 jam, itu pada dasarnya ramuan stamina gratis. Aku sudah memutuskan, aku akan pergi ke Zero Wing City untuk beristirahat mulai sekarang. Petik 2. Itu bukan satu-satunya hal yang berubah. Aku pernah mendengar bahwa fungsi teleportasi Zero Wing City dapat menjangkau jarak yang lebih besar sekarang. Sekarang, kamu bisa teleport ke Kekaisaran Orc dari Zero Wing City. Petik 2. Pada awalnya, semua orang tidak puas tentang kenaikan harga untuk layanan Zero Wing City. Tetapi setelah mengetahui tentang manfaat baru yang ditawarkan kota, jumlah pemain yang mau beristirahat di Zero Wing City meroket. Ini terutama berlaku untuk tim petualang yang berencana untuk menjelajahi Kekaisaran Orc. Sementara pemain biasa mungkin menganggap fungsi teleportasi mahal, biaya itu tidak masalah bagi tim petualang. Bagi mereka, waktu lebih penting. Dengan jumlah waktu yang dihemat, mereka bisa mengalahkan lebih banyak bos, menyelesaikan lebih banyak pencarian, dan mendapatkan lebih banyak poin kontribusi. Mereka dapat dengan mudah mendapatkan kembali biaya teleportasi mereka dan banyak lagi. Pada akhirnya, populasi pemain Zero Wing City menembak dari 2 juta menjadi 3 juta dalam waktu kurang dari 1 jam setelah persekutuan mengimplementasikan perubahan baru. Pada titik ini, kota ini bahkan terasa sedikit sesak.